Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Suka-Suka edisi Juni. Gue tuh sedikit blank ngitung apakah kita pernah bikin suka-suka. Gue lupa kalau ternyata ini udah bulan Juni. So, karena ini adalah libur panjang, sorry karena gue baru recording di awal pekan. Setelah 2 minggu yang hektik dengan report live kiri kanan, ya kalian sekarang bisa dengar suara anak kucing gue ikut podcast. Kita sampai mana tadi? Jadi gue baru recording sekarang karena gue ingin menikmati weekend gue yang jarang-jarang gue bisa santai ya. So, kali ini kita hanya akan membahas gosip-gosip yang beredar sepoi-sepoi. Yang pertama kita bahas adalah apa kaitannya antara Audi Liberty Media dan Ducati. Kalau kalian mundur-mundur ke podcast part kedua apa ya? Gue lupa. Kayaknya part kedua ya yang gue bahas soal cawe-cawe. Kemarin banyak yang bilang, oh itu gara-gara Audi. Well, aslinya sebenarnya itu adalah perkaranya LM yang cawe-cawe. Itu sudah kita bahas dari seri Lemang apa Heres ya. Kayaknya itu udah gue bahas soal cawe-cawenya LM. Gue akan ganti ini jadi LM. Jadi kalian ngerti siapa yang gue maksud LM. Jadi ini adalah cawe-cawenya LM sebenarnya sebagai owner barunya MotoGP. Tetapi ternyata ini nggak terlalu mempan untuk Ducati. Buktinya alih-alih langsung menempatkan seorang Marc Marquez, maksud gue kenapa nggak langsung pengumuman aja kalau memang sejak awal dia yang dipilih, bener nggak ABR? Tapi ternyata memang mereka sudah prakontrak dengan Jorge Martin. Sebenarnya ini prakontrak sudah dibahas oleh rider pensiun artis Jorge Lorenzo itu sejak 2021 kalau nggak salah. Jadi dia sudah bilang bahwa Martin itu sebenarnya sudah tanda tangan prakontrak untuk dipromosikan menjadi rider tim pabrikan itu sejak tahun 2021 ketika dia jadi rookie. Jadi di akhir musim 2021 di Valencia kalau nggak salah dia sudah tanda tangan. Itu yang ngomong siapa? Jorge Lorenzo. Jadi dia bilang Jorge Martin itu sebenarnya sudah tanda tangan prakontrak untuk naik pangkat. Tetapi 2022 nggak bisa karena faktanya Enea Bastianini ternyata lebih konsisten dalam meraih podium dan kemenangan. Jadi ya secara fair, waktu itu Ducati masih fair-fairnya itu bilang kita nggak bisa naikin lu Jorge Martin karena di atas kertas lu di bawahnya Enea Bastianini. Jadi ya mau nggak mau Enea Bastianini yang naik. Nah, musim pun berganti 2023. Jorge Martin membuktikan bahwa dia bisa jadi Ducati terbaik di klasemen di bawah Raja Ducati Pecco Bagnaia. Apakah Ducati menepati janjinya? No. Kenapa? Karena Enea Bastianini waktu itu cedera panjang. Berapa kali coba cederanya. Jadi menurut Ducati itu nggak fair buat naikin lu. Kenapa? Karena Enea Bastianini nggak punya peluang untuk melawan lu. Istilahnya nggak fair. Itu nggak apple to apple. Jadi ditunda lagi lah itu promosi. Udah tahun kedua loh ya. Tahun ketiga tahun ini aturannya dia sudah layak promosi. Harusnya kan setelah berusaha selama 3 tahun harusnya dia yang layak promosi. Dan untuk itu saking komitmennya Ducati, dia kasih prakontrak ke Jorge Martin sampai manggil kembali tim Pramac untuk ayo batalkan kamu punya bergabung dengan Yamaha. Kita cari solusi gimana caranya Martin bisa jadi adipati Ducati. Kalian tetap bertahan di sini di saat yang sama kita tetap punya Marc Marquez. Cawe-cawenya LM waktu itu adalah gimana caranya. Yang penting Marc Marquez harus di Ducati. Karena logikanya even pakai motor bekas pun dia bagus. Waktu itu gue bilang kan di Heres bahwa sepertinya dia sangat jatuh cinta untuk berada di Gres ini. Kalaupun tetap harus pakai motor bekas sebenarnya dia akan mau. Waktu itu gue bilang waktu di seri Heres, masih ingat? Yang gara-gara itu dia joget-joget. Jadi LM itu cawe-cawenya adalah gimana caranya Marc Marquez itu tetap ada di Ducati. Kalau kalian dengar Italian GP part kedua, kan kalian tahu Marc Marquez mau tetap stay di Ducati tapi syaratnya ABCD. Bener? Syaratnya sebenarnya simple. Dia cuma mau motor pabrikan. Mau di satelit atau mau di tim pabrikan, yang penting motor pabrikan. Itu adalah bicaranya di Lemang. Begitu pindah ke Mugello, beda cerita. Martin Ducati sudah sepakat, dia yang nggak sepakat. Jadi dia bilang, gua nggak mau ke Pramac. Pramac bukan opsi, karena Pramac memang sebenarnya nggak mau juga sih.
Pramak itu lebih pentingin Jorge Martin daripada Marc Marquez, itu masalahnya. Jadi dia tahu bahwa kalau dia pindah ke Pramak, dia tidak akan diperlakukan sama seperti dia diperlakukan di Gresini. Karena di Gresini dia disembah-sembah, ya iyalah karena dia yang bawa duit. Jadi dia nggak mau pindah ke Pramak karena Pramak ini adalah tim kaya. Dia sebenarnya nggak butuh Marc Marquez sih sebenarnya. Tapi ya kalau memang Marc Marquez adalah syarat untuk bisa Jorge Martin naik pangkat jadi adipati, ya why not? Oke lah. Karena sebenarnya kami nggak butuh lu. Kami juga nggak butuh uang lu. Kami ada duit. Kami bisa beli motor pabrikan kami. Nah, masalahnya adalah Marc Marquez tahu benar bahwa kalau dia ke Pramak, dia tidak akan diperlakukan sama seperti dia di Gresini. Itulah kenapa, udah gue bilang dari sesi Jerez, dia nggak bakal mau tinggalin Gresini. Dan ini dikonfirmasi sendiri oleh si Culas itu. Jadi ada ABR yang bilang dia nggak layak untuk Pramak karena dia memang lebih layak untuk tim pabrikan. Sebenarnya bukan masalah Pramak layak atau nggak layak, tetapi karena Marc Marquez itu cuma mau kalau dia stay di tim satelit, maka itu adalah Gresini. Jadi dia sendiri yang bilang nih, kenapa saya memilih Gresini? Karena tim ini memiliki bagian besar dalam perubahan karir saya. Jadi Gresini atau tidak sama sekali. Masalahnya adalah kembali lagi ini perkara duit. Ducati nggak mau keluarin duit untuk Gresini. Kenapa? Karena udah tahu Gresini nggak ada duit. Kalau mau kasih motor pabrikan ke sana itu subsidinya luar biasa. Karena duitnya Gresini nggak ada. Mereka mengandalkan duitnya Marc Marquez dari sponsor-sponsornya dan itu belum tentu cukup untuk bayar motor pabrikan. Jadi Ducati harus gelontor dana, harus kasih subsidi. Itulah kenapa pada akhirnya mereka sebenarnya lagi cari cara gimana caranya. Barangkali ada backdoor dari LM untuk membantu atau gimana. Intinya adalah mereka butuh waktu untuk gimana caranya negosiasi dengan Gresini dan Pramak supaya ada solusi bahwa Gresini kalau memang bisa dapat motor pabrikan, maka yang harus mengalah adalah Pramak. Dan jelas Pramak nggak mau. Jadi ini adalah no deal solution. Jadi mereka butuh waktu kalau mau sepakat. Dan itu yang Jorge Martin nggak mau. Karena dia juga tahu ini bakal no deal solution. Karena Pramak nggak akan mengorbankan motor pabrikannya ke Gresini. Karena klausul prakontraknya Jorge Martin adalah kalau dia gagal Jurdun tahun ini, maka dia akan kembali di Pramak. Dan Pramak kondisinya adalah dia punya klausul motor pabrikan. Jadi jelas mereka punya hak untuk nggak kasih ke Gresini. Sementara Marc Marquez itu butuh kepastian. Mau Jurdun atau nggak Jurdun dia tahun ini, dia mau ada motor pabrikan tahun depan untuk Gresini. Dan itu yang bikin Ducati nggak mau mengambil resiko. Ya kalau misalnya Marc Marquez Jurdun tahun ini dan dia jadi adipati, oke, Jorge Martin stay di Pramak. Lalu itu motor pabrikannya untuk Gresini gimana? Siapa yang mau pakai? Itu yang Ducati nggak mau diatur. Dan ujung-ujungnya Audi campur tangan karena Ducati bilang masih butuh waktu. Audi punya bahasa, gosip berembus-sepoi bahasanya gini ke Ducati. Kami maunya Marc Marquez itu tetap di Ducati dengan motor pabrikan. Kalau memang dia nggak bisa di Gresini, kalian atur gimana caranya supaya bisa diatur lah. Karena kan kalian yang atur motor. Kurang lebihnya sih seperti itu. Kalian ngomong sama Pramak, kalau Pramak nggak mau ya aturlah gimana caranya. Pokoknya yang penting dia harus naik motor pabrikan. Itulah kenapa pada akhirnya Ducati pusing 7 keliling ini mau diapain gimana model. Mereka memang butuh waktu untuk mencari solusi. Tapi ya Martin memang gue bisa maklumi bahwa dia sudah muak capek. Karena udah 3 tahun mau ada aja alasannya Ducati coba. Meskipun ini bukan kesalahannya Ducati sepenuhnya sih. Karena memang Audi adalah pemegang saham terbesarnya Ducati. Pada dasarnya sebenarnya Audi nggak mau campur tangan sih. Karena ini kan urusannya LM. Tapi gosipnya karena Red Bull gagal melobi KTM yang nggak mau menyingkirkan Brad Binder sebagai pangeran KTM mereka demi si Culas itu, ya akhirnya LM, semoga gue salah, bahwa mereka punya kesepakatan dengan Audi. Dan itu yang membuat Audi turun tangan cawe-cawe ke pintunya Domenicali. Ini kalau sudah pemegang saham terbesar yang nongol ya lu bisa apa? Jadi ada yang tanya, apa hubungannya? Nah ini, gue suka caranya Langit ngasih gue sebuah clue kalau gue lagi bertanya-tanya sebenarnya ada apa? Kenapa bisa Audi campur tangan? Why? Karena menurut gue Audi nggak ada hubungan langsung dengan Marc Marquez. Ada apa? Ternyata Audi akan masuk ke F1 tahun depan. Mereka akan mengakuisisi tim Sauber dan itu jelas ada hubungannya dengan LM.
Jadi kalian ngerti kenapa bisa ada Audi cawe-cawe masuk ke pintunya Domenicali. Itu adalah pukulan telak untuk Domenicali, nggak bisa bilang no sudah. Oke, kita cari cara gimana caranya supaya dia dapat motor pabrikan. Tapi masalahnya adalah kami butuh waktu, dan masalahnya adalah butuh waktu itu nggak bisa. Papi Perigigi sendiri termasuk Tardossi itu mengaku bahwa mereka baru memutuskan setelah balapan Mugello. Dan Marc Marquez sendiri yang bilang bahwa dia baru dihubungi itu hari Minggu malam. Gue perkirakan itu setelah Jorge Martin mundur. Jadi ada haber yang bilang, Papi Perigigi sendiri yang bilang bahwa dia dipilih karena kemampuannya dan talentanya. Well, gue tahu itu adalah bad PR kalau lu bilang bahwa kami terdesak kiri kanan dan nggak punya solusi sama sekali karena Jorge Martin udah keburu pergi. Jelas mereka nggak akan bilang itu. Itu bad PR. Sama seperti Aprilia nggak mau mengakui bahwa mereka menawari kontrak 6 juta euro kepada Jordan Mencela Snectaro. Itu bad PR. Jadi jelas mereka nggak akan mengakui bahwa mereka terpaksa memilih Marc Marquez karena mereka sudah nggak punya pilihan lain dan karena mereka didesak oleh cawe-cawe. Jelas itu adalah bad PR. Dan menurut gua bicaranya Papi Perigigi dan Tardossi soal talenta Marc Marquez itu bukan hal yang bohong. Kenapa? Karena dia adalah rider terkuat setelah Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Jadi ya memang dia ada talenta, bener? Jadi ya memang itu nggak bohong. Tapi apakah itu faktor utama untuk memilih? Menurut gua enggak. Karena mereka udah nggak ada pilihan lain. Jorge Martin udah kadung mundur dan mereka juga sebenarnya butuh waktu untuk bisa cari solusi gimana caranya supaya Pramac mau melepas hak motor pabrikan mereka ke Marc Marquez di Gresini. Dan itu artinya Jorge Martin harus wajib kudu Jordan tahun ini. Dan itu kan sesuatu yang nggak pasti. Itu masalahnya. Jadi ngerti kan semrawutnya ini barang? Cuman gara-gara perkara Pramac bukanlah opsi dan Gresini adalah tim satelit saya sampai mati. Gua harap gua salah translate soal itu karena media mengatakan bahwa Gresini is the team to die for. Jadi itu adalah tim satelit saya sampai mati. Be careful with your words, but I hope I was wrong. Nah, apa reaksi Pecco atas keputusan ini? Klaimnya Papi Perigigi adalah bahwa reaksi Pecco tidak perlu dipertanyakan lagi karena dia adalah rider yang profesional dan tidak pernah mengarahkan Ducati untuk melakukan hal tertentu. Jadi tidak perlu diragukan lagi keprofesionalannya. Pecco ya memang dia nggak nge-like. Dia nggak bilang nggak suka, tapi dia juga nggak bilang dia suka. Itu adalah statement dia nggak nge-like. Tapi yang unik menurut gua adalah setelah pengumuman, dia justru latihan bersama para punggawa rider Italianya di sirkuit Misano. Jadi semua rider Italia di MotoGP itu latihan bersama dia. Ada Enea Bastianini, Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Marco Bez, Luca Marini, termasuk dia. 6 rider yang ada di kelas MotoGP itu semuanya latihan sama dia. Menurut gue ini adalah statement yang akan gue bahas di podcast colongan khusus untuk premium member. Sebenarnya gue mau bahas itu hari ini di jam istirahat, cuman karena hari Senin adalah hari hektik jadi gue nggak sempat. Kita lihat besok di jam istirahat nyangkul apakah gue bisa bahas atau enggak. Tapi yang jelas gue pengen bahas itu cuman sama premium member. So, para fans Marquez bilang tahun depan Marc Marquez akan menjadi rider utama di Ducati karena Repsol yang terkonfirmasi tidak akan memperpanjang kontraknya yang berakhir kalau nggak salah September. Kemungkinan pengumuman sponsor baru dengan Ducati itu paling lambat Oktober atau November di akhir musim. Tapi yang jelas itu yang akan menjadi sponsornya Marc Marquez yang ikut sama dia. Sponsor lain dia tinggal semua. Katanya sih cuma Repsol yang ikut untuk 2 tahun ke depan. Nah, somehow, semoga gue salah bahwa Ducati memang mengalami sedikit masalah keuangan. Bukan perkara soal nggak ada penjualan, karena memang penjualan mereka meningkat selama Pecco Jordan itu memang meningkat pesat. Tetapi alokasi untuk ke MotoGP yang menurut gue agak-agak dibatasi atau somehow gimana. Karena bahkan untuk Pecco yang cuma minta naik gaji 1-2 juta euro menjadi 6 juta euro, itu Grasili ngedumel kiri kanan loh. Padahal kalau dipikir itu worth it. Ditambah lagi dengan ketidakbersediaannya Ducati memberikan motor pabrikan ke Gresini apapun alasannya, meskipun itu adalah satu-satunya cara bagi Nadia Gresini untuk mempertahankan Marc Marquez. Ini yang pada dasarnya Ducati butuh waktu ke Jorge Martin untuk pengumuman. Karena mereka pengen paling enggak Gresini ada pasokan dana entah dari backdoornya LM kah, apalah yang penting mereka bayar full itu motor. Ducati nggak perlu subsidi.
Karena sepertinya Ducati memang lagi pedit-peditnya perkara soal motor pabrikan. Mereka berkali-kali bilang bahwa nggak akan ada motor kelima. Jadi kalau ada Pramac di situ, otomatis nggak akan ada motor kelima. Terutama karena klausul prakontraknya Jorge Martin adalah kalau dia gagal Jurdun, dia bakal tetap di Pramac. Dan itu jelas harus ada motor pabrikan. Nah. Jadi menurut gua, masuknya Repsol, kalau ada yang tanya apakah itu akan menggantikan Lenovo sebagai nama tim, ya itu tergantung dananya lagi. Kalau dananya lebih gede daripada Lenovo, ya ganti nama, Kak. Sama lah seperti Pertamina VR46. Kalian bisa lihat space-nya delivery motor mereka itu kan hampir sama dengan eBay. Tetapi namanya adalah Pertamina karena duitnya lebih banyak daripada eBay. Jadi itu perkara soal siapa yang kasih banyak duit aja. Nah, untuk perkara apakah Papi Peri Gigi akan diatur-atur oleh Repsol untuk terutama merekrut rider-rider Spanyol lainnya, menurut gua nggak segampang itu. Kenapa? Karena Repsol kalau dengan Honda itu kan Papi Peri Puig kan KTP-nya S. Sudah gua bilang Papi Peri Puig itu backupnya adalah Repsol. Dengan catatan bahwa mereka harus mempertahankan rider Spanyol di sana. Itulah kenapa ada Papa Yohan. Juga karena Repsol itu sudah lama punya hubungan dengan Honda, 15 tahun, Kak. Sementara Ducati ya baru mau gabung, itu juga cuma 2 tahun. Jadi jelas buat Papi Peri Gigi agak sulit buat ngatur-ngatur dia, karena dia kan KTP-nya I. Nah, Papi Peri Gigi bilang, Marc Marquez itu akan sangat membantu bagi kami dalam hal pengembangan. Tetapi Pecco Bagnaia itu adalah panjinya Ducati. Tahu ABR Panji? Panji itu adalah bendera kebangsaan yang dipakai berperang. Nah, itu. Itu namanya Panji, Kak. Jadi itu yang dikatakan oleh Papi Peri Gigi. Papi Tardosi yang tahun lalu menurut gosip bersepo-sepo adalah orang yang paling menentang Jorge Martin bergabung. Dia ngomong langsung sama Domenicali loh soal itu. Sorry to say. Jadi Papi Tardosi bilang bahwa Marc Marquez akan diizinkan untuk membantu pengembangan, tetapi Pecco Bagnaia adalah prioritas utama kami karena dialah yang memberikan dasar-dasar pengembangan bagi kami hingga kami mencapai di titik ini. Jadi kalau ada ABR bilang, Pecco itu Jurdun cuman gara-gara motor, hey, itu motor dia yang bangun. Dia yang kembangkan. Ducati sendiri mengakuinya. Itu kan pengembangannya Dovi. Kalian runut dulu ke belakang. Pecco itu Jurdun 2 tahun setelah Dovi hengkang. Jadi sama sekali nggak ada bekas-bekasnya Dovi di situ. Dovi punya masalah dari dulu adalah susah belok dan susah belok. Jadi begitu sampai di Pecco, itu barang justru halus beloknya. Yang jadi masalah adalah ngerem-ngeremnya, saking cepatnya itu barang. Yang jadi masalah sekarang adalah susah ngerem, bukan susah belok. Jadi yang tahu ngerem itu cuma Pecco karena dia yang ngembangin itu motor. Ngerti? Nah, Pecco sendiri itu sempat dituding bahwa dia takut punya teammate yang kuat. Sebenarnya bukan karena dia nggak mau teammate yang kuat. Dia bilang, saya tidak mau mengganti atmosfer yang sudah susah payah dibentuk di Ducati. Kenapa? Karena kalau kalian ngintil selama, kalian pasti tahu cerita ributnya Dovizioso sama Iannone. Kalian pasti tahu ceritanya Dovizioso ribut sama Petrux. Dan yang di postingan gue lupa bahas adalah dia ribut sama Jorge Lorenzo. Dan orang-orang di Ducati saat itu cukup tahu betapa ributnya itu pedok di Ducati sampai saling teriak-teriakan loh. Makanya Pecco bilang butuh biaya sangat besar untuk bisa mendapatkan kedamaian itu di Ducati. Biaya sangat besarnya adalah mereka harus mendepak rider 25 juta. Siapa? Rider artis Jorge Lorenzo. Itu Ducati keluar duit percuma di situ. Biayanya besar sekali dan ujung-ujungnya Kaisar Honda United Dovizioso yang terdepak. Papi Peri Gigi sama sekali nggak berniat untuk merekrut dia kembali. Bahkan punya hubungan sedikit pun sama dia udah nggak mau. Saking nggak sukanya Papi Peri Gigi sama dia. Dan Dovi, gosip berhembus sepoi-sepoi, setelah mengumumkan pensiun kemarin dan setelah sempat cedera gara-gara dia race MX, kalau nggak salah itu cederanya cedera parah loh. Patah di pinggul kalau nggak salah. Dan sekarang pun dia masih pemulihan. Dan somehow dia bilang dia pengen balik balapan ke MotoGP. Jadi dia bilang saat ini sih saya belum ada rencana, tapi kalau ada pabrikan menghubungi ya kenapa enggak? Saya membuka pintu saya, karena menurut saya belum tua dan saya bisa membantu dalam hal pengembangan. Dari bicaranya adalah dia berminat untuk menjadi test rider Yamaha, karena memang Jurdun mencela-mencela, Nectaro bilang ada baiknya Yamaha punya 2 test rider.
Misilihnya idilih, apakah Yamaha mau? Apakah benar Dovi bisa dalam mengembangkan motor? Karena selama dia di Ducati nggak sukses. Ini beda cerita dengan Papa Kembar. Papa Kembar itu dari Aprilia yang bukan apa-apa, sekarang jadi apa-apa ya, meskipun belum jurun, tapi paling nggak bisa menang. Bener? Jadi itu memang terbukti bahwa dia memang adalah rider pengembang yang baik. Sementara Dovi, ya memang katanya sih, katanya untuk mengecilkan peran Pecco, katanya Dovi itu bakal jurdun kalau bukan gara-gara Marc Marquez. Jadi memang motornya bagus, sebenarnya enggak. Kenapa? Karena motor bagus itu butuh rider pengembang yang bagus. Dan dalam hal ini Pecco memenuhi kriteria itu. Kenapa? Karena dia berhasil bikin motor yang rider friendly. Yang semua rider, bahkan Marc Marquez yang punya riding style sendiri itu bisa pakai. Kalian bedakan dengan Honda yang cuman Marc Marquez yang bisa pakai, rider lain nggak bisa pakai. Jadi kalau kalian bilang Marc Marquez adalah rider pengembangnya Honda, no. Dia mengembangkan untuk dirinya sendiri, bukan untuk Honda. Sementara Pecco itu mengembangkan untuk dirinya sendiri dan untuk Ducati. Dan itu kelihatan dari motor pengembangannya itu bisa dipakai oleh rider Ducati lain. Bahkan motor bekasnya pun bisa bikin Marc Marquez bagus. Dan itu yang diakui oleh Papita Rossi. Pecco sudah memberikan pedoman pengembangan yang kami butuhkan hingga saat ini. Dan dia itu adalah prioritas kami. Dia duluan baru kami pikir soal teammate-nya. Untuk kata-kata terakhir gue yang agak-agak, really? Nah, setelah ABR menuding gua nge-hoax perkara pra kontraknya Jorge Martin, pada akhirnya media sumber asupan infonya ABR itu baru memposting perkara pra kontraknya Jorge Martin itu kemarin. Padahal gua udah bahas hampir seminggu sebelumnya. Sampai dibilang nge-hoax gua sama ABR coba. Padahal ya emang gitu. Jadi ABR, kalau gua ngegosip itu karena gosipnya beredar berhembus sepoi-sepoi di luar. Dan bukan salah gua kalau lu ternyata ketinggalan gosip. Jangan nuduh-nuduh orang hoax kalau ternyata ujungnya media kesayangan lu itu memposting. Jadi gua sama sekali nggak meminta lu percaya sama gua. Karena bukan salah gua kalau lu itu ketinggalan info atau kurang update. Dan karena lu sangat berpikir bahwa lu tahu segalanya, ujung-ujungnya ternyata lu kekurangan info. Karena memang media ABR yang biasanya jadi bahan lu untuk memposting itu ternyata belum membahasnya, ya bukan salah gua. Dan kalau pendapat gua itu berbeda sama lu, let's agree to disagree. Karena kita bisa beda pendapat dong. Gua nggak peduli sama pendapat lu, gua punya pendapat gua. Dan lu nggak punya hak untuk memaksa gua, apalagi mengatur-ngatur gua. Lu silahkan pindah ke channel yang menurut lu enak buat telinga lu, sesuai dengan mau lu, tetapi pada akhirnya lu kekurangan info atau ada info yang disembunyikan dari lu. Itu bukan tanggung jawab gua. Gua membahas info yang gua terima, dan kalau ternyata itu info nggak lu terima, ya jangan bilang gua hoax, Kak. Karena ujung-ujungnya ternyata media yang jadi sumber asupan info lu itu ternyata terlambat hampir seminggu. Bahkan pernah ada yang terlambat hampir 2 minggu loh. Serius nih. Jadi ya maaf. Nah, sampai mana tadi kita bahas? Nah, Jorge Lorenzo itu bilang, nampaknya ini memang sudah menjadi rencananya Marc Marquez. Kenapa? Karena dia nggak mau Pramac terlibat dalam masa depan dia. Jadi dia ngancam, lu kasih motor pabrikan ke Gresini, atau gue jadi adipati, atau gue hengkang. Nah, hengkang ini adalah hal yang cawe-cawe nggak mau. LM nggak mau dia hengkang dari Ducati. Jadi menurutnya Jorge Lorenzo, sepertinya kita sekarang sudah tahu apa yang menjadi rencana dia. Dan memang dia melakukannya itu karena sudah terencana dengan baik. Karena dengan keributan ini, media menjadi ikut ribut, jadi dia tahu apa yang dia lakukan. Sejauh yang saya tahu, Marc Marquez itu selalu denial. Dia menyangkal bahwa GP24 jauh lebih superior daripada GP23. Dia juga menyangkal bahwa usianya itu sudah tua dan masanya sudah hampir habis. Dia juga menyangkal bahwa dia sudah cedera parah, dan faktanya memang dia cuma butuh 1 kali patah lengan lagi, itu udah nggak bisa dipakai lengannya. Dia secara resmi akan cacat. Karena dia sudah 4 kali operasi, dan ini artinya dia sudah ada di ujung karir dia, tapi dia menyangkalnya. Jadi yang dia lakukan saat ini adalah melawan semua statement itu adalah bagian dari rencananya. Dan karena dia sudah berhasil mendapatkan rencana dia, sudah nggak ada alasan lagi untuk dia bilang, oh motor gua kalah bagus sama GP24. Oh motor gua adalah motor bekas, nggak bisa head to head sama motor pabrikan.
Oh, gua nggak diperlakukan sebagai rider pabrikan karena gua terbatas suplainya di tim satelit. Jadi udah nggak ada alasan lagi buat dia. Tapi apakah dia akan sanggup mengalahkan Peko dengan kondisi head to head seperti ini? Well, tahun 2019 dia memang 3 level di atasnya Peko. Tetapi di saat ini saya tidak bisa memastikan bahwa dia bisa mengalahkan Peko di setiap balapan. Itu kalau dia balapan, kalau menurut gua. Kalau dia balapan. Semoga dia balapan. Nah, Papi Cesinello, giliran Papi Cesinello nih ditanyain soal keputusannya Ducati. Jadi Cesinello bilang gini, ya kalau saya jadi Ducati juga saya bingung sih. Kenapa? Karena satu rider ini adalah rider muda, pemimpin klasemen, yang sebenarnya nggak perlu membuktikan apa-apa lagi. Tetapi di sisi lain ada rider tua dengan 8 kali jurdun yang sangat memiliki peran penting dalam hal pemasaran. Jadi menurut saya Domenicali punya bagian penting dalam keputusan ini. Jadi Cesinello percaya bahwa keputusan ini muncul karena faktor pemasaran. Ya meskipun Ducati lagi-lagi membantah, Papi Perigegi bilang, saya nggak ngerti apa-apa mas soal pemasaran. Ya memang, tapi kan Domenicali ngerti, Audi ngerti, LM ngerti. Ya intinya si LM sama Audi. Domenicali sih sebenarnya nggak terlalu memikirkan soal itu karena dia tahu pemasarannya Ducati udah naik pesat selama ini. Nah, soal apakah Marc Marquez akan menjadi rider utama di Ducati, Cesinello punya pendapat sendiri. Jadi dia bilang gini, selama bertahun-tahun kami menganalisa datanya Marc Marquez dan kami mendapati bahwa dia memang punya riding style yang khusus di mana dia punya cara untuk merebahkan motornya semacam mengasari motornya, di abuse istilahnya, untuk bisa masuk tikungan dengan cepat. Dan itu yang membuat Honda mengikuti pengembangan front end Marc Marquez itu dengan tepat, karena itulah yang dibutuhkan oleh Marc Marquez untuk bisa cepat di tikungan dengan riding style-nya dia. Dan pada dasarnya pengembangan front end ini yang membuat rider Honda lain itu nggak ada yang bisa bagus di atas Honda pengembangannya Marc Marquez. Jadi dia bilang begitu Marc Marquez pergi, kami sedang berusaha mengubah dan mengembalikan keseimbangan ini ke bagian belakang. Karena selama ini itu adalah front end, sangat front end. Jadi kalian bisa bayangkan riding style-nya si culas ini yang front end itu bisa tetap dipakai di atas Ducatinya Pecco Bagnaia. Jadi yang mengembangkan motor lebih baik itu sebenarnya Pecco. Kalian harus mengakui itu ABR. Dia jurun karena dia mengembangkan motornya sendiri. Dia punya skill untuk ngembangin motor. Nah, balik lagi kita ke LCR. Jadi LCR bilang, menurut saya karena Marc Marquez ini punya riding style-nya sendiri, kemungkinan besar Ducati itu akan memberikan perlakuan khusus untuk dia dalam hal pengembangan motor. Dan di saat yang sama, Ducati akan juga memiliki pengembangan ke arah lain bersama rider lainnya. Jadi kemungkinan akan ada 2 arah pengembangan. Nah, mulailah kita bahas Honda. Cesinello ditanya, jadi apa kabar tim satelit lu? Kan belum perpanjangan nih sama Honda. Jadi sama Cesinello bilang, ya memang saya dihubungi sih sama pabrikan lain untuk bergabung. Karena saya itu punya hubungan yang sangat dekat dan lama dengan Honda. Jadi Honda adalah prioritas utama saya sebelum saya bicara dengan pihak lain. Jadi dia ditanya lagi, gosipnya lu bakal jadi penggantinya Papi Peripuik. Karena kan Papi Peripuik juga akan habis kontraknya tahun ini. Jadi dia bilang, ya sebenarnya itu pendapat yang menurut saya lebih imajinatif sih sifatnya. Karena masih banyak yang harus saya lakukan untuk tim saya di LCR. Tetapi saya tidak akan menolak kesempatan untuk bisa bekerja menggabungkan kedua struktur ini untuk memberikan perkembangan dan hasil yang lebih baik untuk kebaikan bersama. Jadi intinya adalah dia nggak akan menolak posisi itu kalau memang Honda menawarkan. Nah, ditanya lagi lah dia, apa kabar Pangeran Rakor Takaki Nakagami? Kan kemarin banyak yang bilang bahwa dia akan didepak olai Ai Ogura. Kalau menurut gua, bahkan sejak sebelum Jerez itu sudah dibilang sama Cesinello bahwa dia nggak berniat untuk mengganti Takaki Nakagami. Jadi akhirnya dia ulang lagi bahwa Takaki Nakagami adalah rider yang kami butuhkan karena dia punya banyak pengalaman yang panjang dalam hal membantu pengembangan. Dan itulah yang dibutuhkan. Karena di antara 4 rider Honda, dia adalah rider paling lama di Honda.
Jadi dia sangat dibutuhkan oleh Honda untuk hal pengembangan. Tetapi karena dia adalah ridernya Idemitsu, di mana 70% itu akan menjadi keputusan Honda. Apakah dia akan stay atau diganti oleh Ogura, ya itu tergantung Honda lagi. Mereka yang akan memutuskan apakah masih membutuhkan Takaki Nakagami di MotoGP atau mereka punya rencana lain dan menempatkan dia di tempat lain. Kurang lebihnya sih seperti itu. Kemungkinan maksudnya adalah bakal jadi test rider. Karena memang gosip berhembus sepoi-sepoi Honda ini berminat dengan papa kembar. Mereka menawarkan gaji yang luar biasa fantastis untuk bisa papa kembar membantu mereka dalam hal pengembangan. Terutama di tengah gosip berhembus sepoi-sepoi bahwa Honda juga menawar Papa Nina. Jadi kalau mereka berdua ini ketemu, nah klop lah itu. Bener gak sih? Papi Romano Albisiano itu bilang bahwa sangat besar harapannya Aprilia agar Alex Espargaro itu stay di Aprilia sebagai test rider. Tapi pada akhirnya mereka bilang ya itu keputusannya Alex Espargaro. Kenapa? Karena Aprilia juga nggak punya duit banyak, nggak bisa bayar sebanyak Honda masalahnya. Nah, kita bahaslah Papa Nina. Papa Nina, gosip berhembus sepoi-sepoi ternyata sudah memberi sinyal bahwa dia tidak akan melanjutkan kontraknya dengan Aprilia. Jadi di hari Minggu ketika Jorge Martin menghubungi untuk minta bergabung dengan Aprilia, ternyata Papi Peririvola itu sudah menghubungi Papa Nina. Waktu itu ditanya, ini Jorge Martin menghubungi kita. Jadi Papa Nina bilang, oh kalau gitu nggak usah pertimbangan saya. Jangan minta pertimbangan saya. Jadi kalian pikirlah yang mana yang terbaik. Giorno ABR itu bilangnya bahwa itu adalah tanda bahwa Papa Nina bilang dia nggak mau terlibat lagi dengan keputusannya Aprilia. Dan itu menandakan bahwa dia ingin hengkang dari Aprilia. Karena sebenarnya Papi Rivola itu ngomong sama Papa Nina perkara Jorge Martin menghubungi untuk bergabung. Tapi bukan perkara bahwa Aprilia sudah setuju. Itulah kenapa ternyata Papa Nina bilangnya ketika Jorge Martin pengumuman, Papa Nina bilang saya kaget. Karena dia pikir Jorge Martin minta bergabung, iya minta bergabung. Tapi tidak menyangka bahwa negosiasinya akan secepat itu. Dia pikir ya mungkin perlu 1 minggu, 2 minggu. Ya kurang lebihnya seperti itulah ya kalau orang nego kontrak. Karena dia sendiri masih punya kontrak menggantung yang belum disetujui oleh kantor pusat perkara kuaci gaji. Nah, itu yang bikin dia gosipnya nggak senang karena ternyata Aprilia itu menandatangani kontrak dengan Jorge Martin secepat kilat. Yang bahkan komisarisnya nggak perlu pakai lama, mikirnya langsung iya aja. Nah sementara dia dapat iyanya belum muncul. Itu yang katanya bikin dia sedikit tersinggung. Dan ini rupanya sampai ke telinganya Papi Peririvola. Karena Papa Nina merasa dia tidak diutamakan oleh Aprilia. Justru Jorge Martin yang diutamakan. Jadi Papi Peririvola kembali lagi bilang bahwa ya memang saya belum sempat ngomong dengan Maverick waktu itu. Karena memang itu adalah situasi yang sangat cepat dan tiba-tiba. Dan ternyata disetujui dengan cepat juga. Jadi pada waktu itu kami belum sempat bicara. Tetapi kami memutuskan itu dengan kepercayaan bahwa Jorge Martin itu akan membentuk tim yang solid dengan Maverick di tahun depan. Dan Maverick itu akan tetap menjadi kapten kami, penerus dari Alex Espargaro. Karena meskipun Jorge Martin memang secara prestasi dia bagus, tetapi itu kan dia raih dengan pabrikan lain. Sementara Maverick itu meraih prestasinya bersama kami, jadi jelas dia yang akan menjadi kapten. Ya semacam bujuk-bujuk gitulah. Tapi ya dia tetap tidak menyingkirkan kemungkinan bahwa dia akan mengambil rider di pasar kalau memang Papa Nina memutuskan tidak memperpanjang kontraknya. Jadi ya memang kami akan melihat pasar nantinya kalau memang Maverick memutuskan untuk tidak bersama kami, dan kemungkinan kami akan memilih rider Italia. Tetapi kami ingin melihat dulu apa yang dilakukan oleh Oliveira. Apakah dia berhasil membuat lompatan yang sejauh ini belum berhasil dia lakukan. Jadi nampaknya Papa Alex itu sedang terancam seatnya karena nampaknya memang Trackhouse itu mengkonfirmasi bahwa mereka lebih memilih Raul Fernandez daripada Papa Alex. Dan Joe Roberts itu kemungkinan sangat besar itu akan bergabung dengan Trackhouse tahun depan. Jadi Aprilia itu berencana untuk dalam tanda kutip menyelamatkan Papa Alex dulu. Kalau memang nggak bisa terselamatkan ya mau nggak mau ya cari rider di pasaran dan mereka akan memilih rider Italia.
Ya karena Enea Bastian ini sudah kadung pengumuman pra-kontrak dengan Tech3, ya pilihannya siapa lagi kalau bukan Markobes. Di Gia memang kalau berdasarkan klasemen saat ini dia memenuhi syarat, tetapi sejauh ini dia nggak punya kemenangan sespektakuler Markobes tahun lalu. Dan itu juga yang sebenarnya belum dicapai oleh Marc Marquez sih. Jadi itulah pertimbangannya Aprilia kenapa Enea dan Markobes dipertimbangkan. Masalahnya adalah Enea ini gue bilang coba dia sabar sedikit aja untuk menunggu keputusannya Papa Nina. Mungkin dia punya peluang untuk bergabung dengan tim Aprilia. Tapi ya memang di Tech3 nanti dia akan kembali bersama dengan Giri Boula. Masalahnya adalah itu adalah tim satelit dan gosip perhembus sepoi dia itu digaji sebagai rookie. Rookie itu 300 sampai 500 ribu euro per tahun. Itu turun gaji, dan kalau dia di Aprilia ya paling enggak gajinya masih bisa dinego juta-juta lah sedikit. 1,5 juta kek, bener nggak sih? Tapi ya gue nggak tahu, mungkin karena Opa Pernat juga sedikit terkorek egonya gara-gara keputusannya Ducati atau gimana, gue nggak ngerti. Tapi menurut gue ini para manajernya, entah manajernya Martin entah manajernya Enea, sedikit impulsif sih kalau menurut gue. Padahal Enea itu sebenarnya nggak perlu diumumin prakontraknya. Itu kan masih prakontrak, belum kontrak. Jadi sebenarnya nggak perlu diumumin supaya dia masih punya margin untuk nego sama Aprilia in case Papa Nina hengkang. Cuman karena Opa Pernat sudah terlanjur pengumuman soal prakontraknya Enea, ya sudah nggak bisa menghindar lagi. Ada yang tanya kenapa Martin yang dipilih bukan Enea, meskipun Enea ada di list pertamanya Aprilia. Ya karena memang Aprilia tahu bahwa Enea itu punya opsi ke KTM. Sementara Martin itu KTM sama sekali nggak mau terima dia lagi. Karena KTM itu bahkan sejak akhir pekan Mugello itu sudah bilang bahwa kami itu tidak berniat mengambil Marc Marquez kecuali dia mau ke Tech3. Apalagi Jorge Martin itu big no, karena kami itu mengambilnya secara pribadi, itu jadi masalah personal dengan kami ketika dia hengkang meninggalkan KTM ke Ducati. Jadi banyak yang bilang kenapa media entah itu Spanyol entah itu Itali yang sangat memuja-muji keputusannya Ducati ini. Gua bilang itu perkara iklan. Cawe-cawenya banyak di situ. Jadi Giorno yang mempertanyakan itu kebanyakan mereka ngomongnya bukan di media, ngomongnya itu di podcast atau di tulisannya sendiri atau di pendapatnya sendiri. Mereka nggak akan taruh itu di media karena media itu punya cawe-cawe iklan dari ya you know who. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Ini makanya gue bilang perkara PR. Jadi gosip sepoi Papa Nina itu bakal meninggalkan Aprilia kalau enggak ke Honda, di mana Honda juga berusaha merekrut papa kembar, artinya mereka berdua akan bekerja sama di satu pabrikan lagi, cuman dengan posisi berbeda. Papa Nina kemungkinan akan menggantikan Papa Yohan, yang mana Papa Yohan kemungkinan akan pensiun katanya, atau Papa Nina akan ke Tech3. Ini juga kalau menurut gue sih, semoga gue salah, itu sebenarnya KTM nggak terlalu tertarik. Kenapa? Karena Pit Bearer itu sudah bilang mereka nyaman dengan susunan rider mereka sebenarnya. Kecuali Augusto Fernandez ya. Papa Pip juga sudah bilang bahwa dia bersedia ditukar guling ke Tech3 karena dia tahu bahwa Acosta layak untuk itu, tapi di saat yang sama dia ingin tetap mengembangkan motor bersama dengan KTM. Nah, di sisi lain, Papa Nina ini adalah rider yang, sorry to say ya, dia nggak pernah ngerasain jadi tim satelit. Kalian runut, kalau kalian adalah ngintil selama kalian tahu bahwa dia adalah rider pabrikan di Suzuki, oke? Dia pindah jadi rider pabrikan di Yamaha, habis itu dia jadi rider pabrikan di Aprilia. Dia nggak pernah ngerasain tim satelit. Jadi kalau memang dia pindah ke Tech3 ya itu akan jadi tim satelit pertama dia sepanjang karir MotoGP dia. Yang gua agak bingung adalah ada media ABR Indonesia yang bilang bahwa dia itu mendekat ke Pramac. I mean what? Ngapain dia ke Pramac? Ya kalau Pramac di Ducati ya mungkin. Itu juga agak susah, udah tahu Ducati ridernya penuh semua gitu ya, lu lagi nyempil di situ kan tambah pusing. Ducati lagi pusing-pusingnya, lu lagi tambah bikin pusing. Jadi itu akan kecil kemungkinan dia bergabung dengan Pramac. Apalagi kalau Pramac bergabung dengan Yamaha, ya kali dia mau balik lagi ke Yamaha. Gue bingung dengan media ABR Indonesia yang bisa-bisanya bilang bahwa Vinales itu akan ke Pramac. I mean what? Gue masih lebih masuk akal dia ke Tech3 daripada dia ke Pramac.
Dan paling masuk akalnya adalah dia ke Honda. Ya meskipun itu lebih ke perkara gaji daripada ke perkara performa motor, tapi di Honda dia akan jadi rider pabrikan dengan gaji yang luar biasa. Ya meskipun dia membapuk, harapannya adalah dia akan akur dengan papa kembar, karena memang mereka ini klub di Aprilia. Jadi kalau dia akur dengan papa kembar dan mengembangkan motor Honda bersama, ya anything is possible. Bener nggak sih? Karena papa kembar memang adalah rider yang bagus dalam hal pengembangan. Nah, ngomongin Pramac, Mbak Yu, Morbi bakal kemana kalau Pramac ke Yamaha? Ya dia ke VR46, kemana lagi? Sementara Pramac itu rider yang menjadi bahan negosiasinya dengan Yamaha itu masih belum pasti. Apakah Andrea Iannone, yang gosipnya Andrea Iannone juga harus memutuskan apakah dia akan melanjutkan karirnya di WSBK atau dia pindah ke kejuaraan lain. Yang menurut gua prestasinya di WSBK nggak terlalu seimpresif itu untuk bisa kembali ke MotoGP sih, tapi ya who knows, karena dia adalah salah satu anaknya Papi Campinotti juga sebenarnya. Di sisi lain dia juga punya Dovi. Nah masalahnya adalah Dovi udah terlalu tua kalau menurut gua, nggak sesuai dengan filosofinya Pramac untuk menampung rider-rider muda. Jadi menurut gua lebih bagus kalau mereka ambil di Gian Antonio yang adalah rider muda dan rider yang menurut gua itu cukup rendah hati untuk bisa beradaptasi dengan tim. Di Gia sendiri itu mengakui bahwa dia punya perbedaan besar antara VR46 dengan Gresini. Jadi dia bilang, di VR46 saya merasakan bahwa saya adalah pusat dari pekerjaan tim. Jadi tim mengutamakan saya dibanding dengan proyeknya tim. Ada sesuatu yang tergantung dari sini. Seolah-olah dia menggambarkan bahwa kalau di Gresini itu lebih diutamakan kepentingannya tim daripada kepentingannya rider. Sih? Ya nggak aneh juga sih, karena kan pedok sebelah dia adalah Alex Marquez yang membayar. Jadi ya wajar kalau Gresini lebih mementingkan Alex Marquez daripada dia. Nah sekarang kakaknya Alex Marquez muncul, ya Gresini lebih mementingkan kakaknya daripada adiknya. Sedikit kurang profesional kalau menurut gue sih, tapi ya seperti itulah tim yang harus dibayar untuk bisa berperforma bagus. Jadi Di Gia bilang, saya senang di VR46 karena meskipun saya bukan anak VR46, tapi tim ini sepenuhnya mendukung saya. Mereka menjadikan saya pusat dan mempedulikan apa yang saya inginkan dan apa saya rasakan dan apa feedback saya. Dan mereka berusaha memberikan yang terbaik untuk saya. Jadi menurut gue, DJ ini adalah rider yang lumayan bagus dalam adaptasinya dengan tim. Jadi menurut gue, dia bisa jadi kemungkinan yang bagus untuk Pramac bergabung di Yamaha. Entah nanti dia ditukar guling dengan Papa Lukas kah, atau dia tetap di Pramac dengan motor pabrikan. Ingat, Pramac pindah ke Yamaha itu dapat paling enggak satu motor pabrikan dengan spek persis sama dengan rider tim pabrikan. Gosip berhembus sepoi-sepoi akan ada 2 motor pabrikan, tapi yang satu akan jadi spek B katanya. Nggak tahu lah, nanti kita lihat pengumumannya seperti apa. Kemungkinan itu setelah Juli, karena kontraknya Pramac sama Ducati itu berakhir akhir Juli. Jadi kita tunggu apakah Pramac akan pengumuman bersama Yamaha atau pengumuman tetap bersama Ducati, kita lihat nanti. Ini sebenarnya adalah manuver balas dendam sih kalau menurut gue, kalau Pramac tetap bertahan di Ducati. Demi tidak memberikan apapun yang diinginkan oleh Gresini, mereka akan tetap mempertahankan klausul motor pabrikan mereka. Dan kalau Pramac tetap bertahan di Ducati, pusinglah itu Yamaha. Kenapa? Karena menurutnya Papa Lukas, masalahnya Yamaha sekarang adalah susah belok. Jadi Papa Lukas bilang, ini seperti Suzuki tahun 2017 ketika saya mengendarai itu susah belok. Tapi bedanya adalah, kalau di Suzuki itu perkaranya aerodinamis, tetapi kalau di Yamaha itu perkara mesin. Jadi ada yang bilang, tapi kan aneh itu Yamaha kok bisa susah belok. Karena memang selama ini Yamaha itu terkenal halus, kalau belok kok bisa-bisanya susah belok. Tapi ya begitulah faktanya. Karena di sering Mugello kemarin itu Snake Taro sampai mengeluh lengan atasnya itu sakit. Karena dipakai untuk nikungin motor itu susah. Papa Lukas bahkan nyaris pingsan. Jadi sampai di pedok dia itu sempat berkunang-kunang. Dia bilang, saya butuh bantuan tim supaya menghilangkan pusing saya. Itu saking susah beloknya loh Yamaha. Ya Kaisar Honda United Dovizioso ya bisa jadi opsi juga. Cuman apakah memang dia bisa mengembangkan Yamaha atau enggak? Itu masalahnya, karena dia lebih banyak menghabiskan karirnya di Ducati. Dan pengembangan dia di Ducati juga sorry to say. Jadi ya kalau dia bantu pengembangan Yamaha ya let's see lah ya.
Nah, ngomongin soal Grace ini, kita ngomongin lah Alex Marquez. Jadi kan kemarin udah gue bilang, manuvernya Marc Marquez dengan bilang pramak bukanlah opsi, itu salah satunya adalah supaya adiknya itu bisa dapat motor pabrikan di Grace ini kalau dia berhasil jurdun tahun ini. Jadi kalau pakai klausul pra kontraknya Ducati, kalau dia jurdun tahun ini otomatis dia jadi adipati Ducati. Kan yang dia butuhkan adalah kepastian bahwa dia akan dapat motor pabrikan di Grace ini. Jadi satu motor pabrikan itu kalau dia naik jadi adipati, otomatis itu bakal jadi adiknya punya. Dengan keputusan ini ya memang pramak kemungkinan hengkang. Tetapi kalau gue lihat-lihat sepertinya Ducati juga sama sekali nggak berniat untuk memberikan motor pabrikan ke Grace ini. Itu lebih ke masalah ekonomi. Itulah kenapa mereka nggak keberatan menerima Marc Marquez sebagai pilihan terbaik setelah Jorge Martin mundur. Karena mereka nggak mau kasih motor pabrikan ke Grace ini. Jadi kesannya sekarang adalah Alex Marquez kemungkinan besar akan pakai motor bekas lagi tahun depan. Itu juga belum terkonfirmasi kontraknya. Jadi ditanya lah ini kakaknya, adek lu apa kabar? Apakah dia masih akan membalap tahun depan di MotoGP? Jadinya dia bilang gini, ini tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi urusan saya. Memang benar bahwa adik saya lah yang membuat saya bergabung dengan Ducati dan Grace ini. Karena saya melihat dia cepat dengan Ducati, dia senang dan dia bahagia. Dan rasa bahagianya itu menular kepada saya. Dan itulah yang membuat saya ingin bergabung dengan Ducati dan Grace ini. Tetapi soal masa depannya itu saya tidak akan campuri. Karena menurut saya dia cukup cepat untuk punya kontrak MotoGP tahun depan. Dan saya harap salah satu di antara opsi itu adalah Grace ini. Karena bagi saya Grace ini itu adalah keluarga. Makanya gue bilang semoga gue salah bahwa Nadia juga punya cawe-cawe dalam pernyataan pramak bukanlah opsinya Marc Marquez. Semoga gue salah. Nah, Alex Marquez ditanya juga. Jadi dia bilang, sebenarnya saya sudah ngomong sama Nadia dan orang Grace ini soal masa depan saya. Tetapi ya kita lihatlah nanti. Karena pada dasarnya juga saya mau melihat-lihat opsi yang lain. Ya masalahnya opsinya apa lagi? Kakaknya aja susah banget dapat tim. Sampai harus mendepak kiri kanan untuk bisa dapat seat yang dia mau. Ya apalagi adiknya. Jadi ya Grace ini selama lu membayar sih nggak masalah. Bener nggak? Dan itu bisa dipastikan motor bekas. Karena kalau memang Grace ini nggak bisa bayar, ya mereka akan kasih ke VR46. VR46 itu akan bisa bayar. Ya meskipun mungkin akan sedikit susah payah untuk bisa membayar motor pabrikan kedua, tapi mereka pasti bisa. Karena mereka itu bisa dibilang nggak kekurangan sponsor sih. Kalian bisa dengar lagi kucing gue sebagai backsound. Di sisi lain, gosip burung sepoi-sepoi, KTM itu berniat menambah satu lagi tim satelitnya di tahun 2027 ketika cc sudah diturunkan menjadi 850 cc. Mereka berencana untuk memasukkan MV Agusta sebagai tim satelit. Entah tim satelit atau pabrikan. Tapi yang jelas, Pit Bearer bilang bahwa kemungkinan MV Agusta akan turun dengan struktur mesin sendiri dan aero berbeda. Ya itu artinya mestinya pabrikan baru ya? Bener nggak sih? Ya bisa jadi juga karena kan BMW juga belum ada tanda-tanda sejauh ini. Meskipun mereka bilang mereka berminat sih, tapi akhir-akhir ini anyap gara-gara kebisingan saving private map sih. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang banget ya, seperti biasa lah kalau gue bawel, terutama karena kita pakai mic baru. Terima kasih, gue suka banget ini mic-nya. See you next time guys, bye-bye.